warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kelautan dan Perikanan semua. Nah, hari ini kita kembali lagi ya ke podcast Dinas Kelautan dan Perikanan bersama saya host Nur Lutfia Kartika. Tidak lupa juga setiap podcast kan pasti ada tamu yang menarik yang bisa kita ambil ilmunya, yang bisa kita ambil pengalamannya dan dijadikan untuk kita ya ke depannya seperti itu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari dalam lagi, dari dalam instansi kita sendiri, Dinas Kelautan dan Perikanan. Di sini ada salah satu kasih ya, atau mungkin sekarang disebutnya subkoordinator pengawasan sumber daya kelautan dari bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ya. Ini ada Bu Rita Apriliani. Halo Bu Rita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat ya Bu ya? Ibu sehat gak? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah ini Bu, kita mau tanya-tanya nih ya tentang apa sih, tentang TUSI, juga tentang kegiatan mungkin nanti ke depannya. Mungkin sebelum dari situ boleh perkenalan dulu gak Bu ke Sobat Kelautan dan Perikanan, kan di sini belum pernah bertemu nih Bu dan belum pernah melihat. Menyapa dulu lah, menyapa penonton gitu ya. Iya baik, sahabat Kelautan dan Perikanan. Perkenalkan saya Rita Aprilianti yang saat ini berkedudukan di jabatan fungsional subkoordinator pengawasan sumber daya kelautan pada bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Gitu ya Bu. Nah Ibu udah lama nih ya Bu di ini, boleh ceritain gak Bu dulu mungkin jadi CPNS kapan atau riwayat jabatannya seperti apa selama di dinas nih. Ini Ibu Rita ini udah lama soalnya teman-teman di Dinas Kelautan ya. Iya, alhamdulillah saya sudah 34 tahun di sini. 34 tahun. Di sini, jadi dimulai dari honor juga sama dengan adik-adik sekalian di sini. Nah itu 7 tahun dan kemudian alhamdulillah penerimaan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Jakarta ya waktu itu ya. Di Jakarta dulu ya Bu. Jadi pakai Dipnya pusat itu di tahun 1993. 93. Saya belum lahir Bu. Belum lahir ya. Dan di tahun 1995 alhamdulillah 100%. Dan di situ juga saya sudah dipegangi jabatan. Oh langsung Bu? Pada Subak Umum. Oh Subak Umum. Subak Umum, kemudian Subak Ortala, organisasi tata laksana. Kemudian masih banyak lagi, panjang sih ini. Kemudian kita kalau saya ini di sekitar sini aja saya setia dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, di bidang-bidang lainnya seperti di UPTD Pelabuhan, di UPTD LPPMHP, saya sudah pernah, kemudian di bidang Butanel kalau dulu bidang usaha tani nelayan, kemudian yang paling lama itu di bidang perikanan tangkap. Dari tahun 2008 sampai 2021. Kasih pelabuhan ya Bu ya? Itu ada pertama pengembangan usaha perikanan dan statistik ya. Terakhir kasih pelabuhan di sana. Dan yang paling terakhir ini adalah jabatan fungsional yang insya Allah 2 tahun lagi saya pensiun. Ini mungkin terakhir ya. Terakhir ya di sini. Jabatan fungsional, kita syukuri saja apa yang diberikan Allah untuk saya. Nah itu. Karena Bu Rita juga menjadi fungsional karena penyetaraan kemarin ya, penyetaraan level 4 seperti itu. Nah mungkin boleh dijelasin nggak sih Bu, tadi kan sumber daya, subkoordinator dari sumber daya kelautan ya, pengawasan sumber daya kelautan. Nah kalau dari TUSI pengawasan sumber daya kelautan ini apa sih Bu? Apa aja mungkin boleh dijelasin gitu, mengawasi apa saja atau apa saja sih yang diawasi? Sesuai dengan judulnya ya, pengawasan sumber daya kelautan. Di sini kita intinya itu ya ada pemanfaatan tata ruang laut. Nah disitulah kita berkolaborasi dengan PRL ya. Di sini kita sudah melaksanakan inventarisasi ya terhadap wisata-wisata bahari yang ada di Provinsi Lampung. Tapi itu belum semua ya, karena menyangkut juga waktu dan juga insya Allah kita lanjutkan tahun depannya lagi untuk kepada wisata-wisata bahari yang belum kita jajaki. Nah itu di sana
Kenyataannya masih banyak yang belum ada izinnya. Belum gitu ada loh. izinnya. Nah itu yang membuat kita artinya dengan adanya kondisi seperti itu kita tertarik untuk itu supaya bagaimana mensosialisasikan kepada mereka bahwa ini harus ada Perizinan. NIB loh, ada perizinannya loh yang untuk pemanfaatan tata ruang lautnya. Tapi kalau misalnya untuk perizinannya sendiri bukan dari kita yang mengeluarkan, ke pariwisata ya Bu ya. Kita yang dia memanfaatkan tata ruang laut yang misalnya yang ke laut ya, ke arah lautnya misalnya dibuat dermaga, kemudian dibuat untuk mungkin ada selfie atau foto-foto selfie. Nah itu harus berizin. Harus gitu. berizin ya. Nah ini ditindaklanjuti dengan PRLL ya gitu. Jadi kita tidak bekerja sendiri dalam hal ini, berkolaborasi dengan bidang PRL ya, pengelolaan ruang laut. Jadi gitu. setiap hasil dari peninjauan kita ke ini yang siapa sih yang bermasalah, nanti insya Allah dievaluasi di akhir tahun bahwa ini loh yang belum mempunyai perizinan. Nanti tinggal PRL lah yang menindaklanjuti, mungkin menyurati atau gimana disosialisasikan, karena kemungkinan dari mereka ini dengan adanya aturan-aturan baru ini ketidakpahaman untuk hal itu. Nah, terus ada apa lagi Bu selain pengawasan ruang laut? Adakah mungkin kawasan konservasi atau ada lagi tusinya Bu apa? Kita itu ini aja untuk konservasi dan lain sebagainya itu terdapat kasus ya, kasus laporan-laporan dari masyarakat setempat, pengaduan. Ini kok di daerah konservasi kemarin itu di Kiluan ya, itu terdapat kapal dia docking di sana. Oh gitu. Sedangkan itu tidak boleh, daerah konservasi itu tidak boleh dipakai apa-apa gitu loh, karena itu ya termasuk daerah khusus gitu ya, yang tidak boleh gitu ya, dimanfaatkan untuk yang lainnya, karena itu sudah ada, artinya sudah ada daerah khusus itu. Jadi kalau maupun docking jangan di daerah itu gitu. Kita sudah tindak lanjuti dan langsung didatangi kepada pemilik kapalnya, dan alhamdulillah sudah diproses. Dia mau memperbaiki dan juga insya Allah akan membuat perizinannya. Gitu. Karena di situ juga setelah kita datangi itu ya, didapat perizinannya tidak sama dengan apa yang kapal dan administrasinya gitu. Sehingga ini perlu dijajaki, harus dituntaskan. Nah, itu. Seperti itu ya Bu ya. Nah tadi itu kalau misalnya seperti itu tuh karena ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturannya, atau dari apa tuh Bu, dari yang di kawasan konservasi tadi Bu? Itu memang ini alasan klasik ya. Alasan klasik ya. Tidak tahu peraturan gitu ya. Tidak tahu peraturan, kami tidak tahu. Padahal kan punya kapal itu kan harus ada surat. Iya. Nah itu rata-rata mereka itu kenapa enggan membuat perizinannya? Mungkin di mana sih keberatannya itu? Padahal kalau kami ya ini yang ditangani oleh bidang perikanan tangkap ya untuk rekomendasinya ya, aspek teknisnya itu. Kalau sudah lengkap nggak artinya nggak susah-susah amat gitu loh. Tapi ini mungkin ada surat-surat lain yang tidak mereka miliki dan malas ininya ya. Biasanya malas ya itu ya mengurus-ngurus seperti itu. Jadi memang ini kita harus luruskan, dan kalau bisa ya kalau ada waktu dan juga pembiayaan yang jelas, masih banyak sekali PR yang berkaitan dengan tupoksi ini, karena ya kita ini tupoksi ini kan baru 1 tahun ya. Jadi ya insya Allah kedepannya ya kita lebih semangat lagi ya untuk meninjau ulang mana-mana yang memang harus diluruskan gitu. Nah kalau misalnya ini Bu terkait ikan yang dilindungi, itu bentuknya sosialisasi kepada masyarakat kah, menggunakan leaflet atau seperti apa nih Bu? Kalau untuk ikan dilindungi kita sudah pernah mengsurvei ya gitu ya, apakah ada di toko-toko toko-toko yang berarti survei ke toko-toko yang jualan ikan ya Bu ya, ikan hias, ikan-ikan yang dilindungi ya, itu harus memiliki izin kan. Nah itu memang
ketidakpahaman mereka kali. Tapi kita sudah menyebar leaflet gitu ya, kita menyebar gambar, tapi ya belum keseluruhan. Ya insya Allah nanti kalau ke depan kita bisa ada sosialisasi ya secara ini beruntun untuk ini toko-toko yang memiliki usaha di bidang itu ya ikan-ikan hias, kemudian mungkin nanti wisatanya juga kita hadirkan, kita kumpulkan sosialisasi. Nah itu harapannya seperti itu sehingga tidak ada lagi kata tidak tahu ya, kata tidak tahu, apalagi seperti kepemilikan, artinya kepemilikan usaha-usaha yang memang harus ada perizinannya, yaitu KKPRL ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut itu harus ada perizinannya. Jangan sampai nanti bila terjadi sesuatu yang memang mereka itu kan memang kewenangan pusat ya untuk perizinannya itu ya, tiba-tiba ada sidak atau gimana, jangan sampai ketidaktahuan ini jadi ini masalah, gitu loh, jadi masalah. Karena kita sudah nggak kurang-kurang sudah di Lampung Selatan segala sudah paling banyak itu kan ya daerah pariwisata ya. Itu udah kita datangi semua hampir 20 itu. 20 ini wisata bahari. Sudah kita artinya kita sosialisasikan itu. Tapi ya nggak tahu namanya ini kadang-kadang bandel kan gitu. Makanya ya kita harus ya nggak istilahnya nggak capek-capek lah untuk urusan seperti itu karena sudah tupoksinya. Karena pengawasan juga pasti yang terus dilakukan berulang ya Bu ya. Iya. Nah terus kalau misalnya tentang dampak pencemaran nih Bu, itu seperti apa sih Bu? Apa saja yang pernah diawasi mungkin dampak pencemaran? Pencemaran ini yang awal dari pekerjaan di tupoksi ini PSDKP ini ada pengaduan dari kalau anak-anak ini tuh anak-anak kuliah itu kalau untuk lingkungan itu Mapala, iya. Apa ya namanya? Iya. Nah itu ada pengaduan dari itu ke mereka kayaknya langsung ya ke polisi ya, Polda. Kita hanya sebagai saksi ya, menjelaskan itu ya, kalau untuk Dinas Kelautan ini kan menjelaskan benar nggak sih dengan adanya penebangan, nah kan gitu. Itu kan penebangan mangrove ya. Pada saat itu dampaknya penebangan mangrove-nya itu di situ dengan adanya penebangan mangrove, apakah itu dilarang? Ya sangat dilarang sekali. Nah sehingga memang dengan adanya kondisi seperti itu ya kita langsung tim PSDK melakukan full bucket ya, pemberian bahan-bahan ini kumpulan itu ya, keterangan-keterangan. Nah itu di situ kan kelihatan memang kejadiannya seperti ini. Nah itu baru kita tindak lanjuti, kita laporkan ke si Polda ya, makanya sepertinya Polda. Nah itu kita laporkan bahwa memang itu kegiatan yang dilarang kan gitu. Jadi mereka sudah menindaklanjuti di kejaksaan dan kemarin sudah di sidang gitu ya. Itu sampai akhirnya seperti itu. Kalau untuk kasus-kasus ya, kalau misalnya sepertinya bisa didamaikan, dia mau berikat baik, ya insya Allah masih bisa. Ya nggak sampai ke sidang karena sesuai dengan ini ya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kita kasih ini dulu loh. Kita kasih respon untuk si pelaku ini yang jelas semacam dikasih surat himbauan, teguran. Nah, kalau dia tidak beritik baik ya sudah, kita langsung ke ini ya, ke sanksi gitu. Ya. Jadi kalau misalnya di PSDKP sendiri biasanya dari pengaduan ya Bu ya, dari pengaduan masyarakat, Pokmaswas mungkin ya Bu ya, kan ada kelompok masyarakatnya juga yang mengawasi, baru nanti ditindaklanjuti ya oleh PSDKP gitu, diawasi, dan baru nanti mungkin kalau misalnya memang nggak bisa ditegur masuk ke persidangan ya Bu ya. Oke, nah terus kalau misalnya tentang destructive fishing mungkin Bu pernah di mana aja atau pernah seperti apa nih Bu? Destructive fishing itu kita meninjau ya. Kadang-kadang memang itu seperti
berita juga ya, berita dari masyarakat. Langsung jadi berita. Tapi ya? nangkepnya susah. Karena dia orang tuh bereaksinya di tengah malam gitu loh. Jadi kita datangnya pagi. Nah, itu yang Malam masih kan belum ada, ya. iya. Masih belum artinya kita belum jelajahi seperti itu. Tapi tidak terlalu tidak terlalu banyak seperti ada daerah-daerah tertentu saja yang mengalami itu. Dan insya Allah ke depannya ya kita nanti lebih itu kita lihat jajaki mereka tuh jam berapa sih reaksinya. Nah itu karena kalau siang nggak mungkin, dia orang tuh jarang. Karena kan biasa nangkap ikan malam ya, Bi. Iya jarang, dia orang mau pakai gitu ya pasti banyak yang ngadu. Mereka tengah malam, yang orang sedang tidur, nah itu mereka lakukan itu sehingga kita untuk nangkap harus patroli juga itu malam. Patroli malam ya, mungkin lain-lain juga udah mengerti ya Bu ya kalau itu memang tidak diperbolehkan. Nggak boleh, itu jelas. Apalagi kayak ya fishing itu kan pengeboman segala itu udah kriminal itu mah udah nggak istilahnya nggak ampun gitu loh. Udah merusak juga lah, berdampak panjang ke depannya itu nggak bagus. Sudah nggak ampun itu nggak bisa ampun gitu loh untuk pengeboman itu. Karena ya artinya selain dia merusak lingkungan mungkin juga si pelakunya sendiri yang terkena kan gitu ya dengan adanya pengeboman segala itu. Untuk keselamatan ya. Keselamatan. Nah kalau misalnya tadi kan itu ada apa aja sih Bu yang diawasi? Kalau misalnya peraturan yang mengatur tentang itu apa aja Bu ya? Mungkin boleh dijelasin. Kalau aturan-aturan itu yang jelas kalau untuk pemanfaatan tata ruang laut itu di Permen 30 tahun 2021. Nah kalau untuk Permen 31-nya itu tahun 2021 itu untuk sanksi-sanksi nah itu di situ. Jadi memang ada permen yang mengatur semua hal ya. Yang ya kita juga pemerintah kan semuanya berdasarkan peraturan ya Bu ya. Ya itu tentang pengawasan ya. Disitulah kita dasar kita untuk melaksanakan kerja itu ya di Permen 30 tahun 2021 itu tentang pengawasannya. Nah Bu, kalau misalnya ini kan udah kegiatan 2022 nih, ini juga udah hampir triwulan terakhir ya, udah November. Boleh kilas balik gak Bu kegiatan apa aja yang udah dilakuin di 2022 di subkoordinator Ibu? Ya alhamdulillah sih ya, sesuai dengan tupoksinya yang jelas setiap bulannya kita melakukan evaluasi ya. Kita bekerja sama dengan Satker ya, Satuan Kerja Pengawas ya, itu yang ada di Lempasing. Oh, iya. Kemudian ada yang di Lokaserang itu ya. Nah, kemudian dengan bidang PRL, nah itulah mitra-mitra kerja kita setiap bulannya ya insya Allah dan alhamdulillah kita sudah melakukan itu evaluasi terhadap ya permasalahan-permasalahan. Kalau memang ada kasus-kasus kita tuangkan bersama apa sih solusinya, nah itulah gunanya. Dan kemudian ada rapat koordinasi yang sifatnya ini ya untuk daerah ya. Nah itu kita mengundang juga para pengawas-pengawas sumber daya kelautan kabupaten dan juga di situ ada TNI-nya, ada Polairnya gitu. Kita disitulah bermitra saling tukar menukar informasi yang jelas. Di situ ada rapat koordinasi itu sebagai narasumber mereka supaya kita juga ada ilmu yang bisa diambil dari situ. Jadi tadi ada rapat koordinasi sama ini ya Bu ya, evaluasi tiap bulan lah ya. Dan juga kalau misalnya nanti pengaduan kan langsung ya Bu ya ditinjau seperti itu. Nah kalau untuk 2023 ada kegiatan baru nggak Bu atau melanjutkan yang kegiatan yang 2022 nih bertahap? Yang jelas menindaklanjuti ya, terutama seperti dalam pemanfaatan sumber daya kelautan di perairan itu kan ada yang belum kita penuhi ya, belum kita jajaki ya. Nah itu mungkin yang belum itu kita akan laksanakan seperti di pulau-pulau itu. Nah itu kan itu banyak mungkin daerah destruktif fishingnya, nah gitu loh. Sehingga ya itu harus kita lanjuti itu. Jadi bakal ada lebih didetailkan lagi ya di tahun 2023. Nah Bu, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Untuk harapan
bagi bidang PSDKP, terus mungkin juga masyarakat mungkin boleh juga, terus Dinas Kelautan Perikanan kira-kira seperti apa nih Bu untuk kedepannya? Yang jelas harapan khususnya ya bidang kami PSDKP dengan adanya program-program yang sudah direncanakan, tentunya ini akan membuat baik pada masyarakat dan pelaku usaha perikanan ini ya. Nah, yang belum punya izin, ayo lanjutkan gitu kan. Nah, yang masih memiliki artinya suka masih melakukan penangkapan dengan pengeboman dan alat-alat terlarang. Nah, ini dihentikan gitu loh. Karena dengan sudah tersosialisasinya ini ya harapan kami yaitu semuanya sudah tidak ada gitu. Sehingga jangan plusnya plus nambah. Plus nambah pelaku-pelaku yang tidak dia tidak patuh ya terhadap aturan-aturan yang memang harus dipatuhi. Nah, harapan kami khususnya PSDKP nih, kita udah semangat ya melakukan ini supaya para pelaku usaha perikanan itu patuh pada aturan-aturan, memiliki perizinan, kemudian patuh terhadap aturan-aturan lain yang memang harus disiapkan dan itu sudah memang harus dimiliki sehingga tidak ada lagi yang kata-katanya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu harapan kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, khususnya bidang PSDKP Provinsi Lampung. Alhamdulillah, insya Allah. Itulah Ibu mengabdi kepada negara ya Bu ya. Tadi selamat berapa Bu? 34 ya Bu ya? 34 tahun. 34 tahun ya udah di Dinas Kelautan. Ya seperti itu. Nah ini kita udah hampir di akhir nih Bu ya, akhir podcast kita. Mungkin tadi udah kita review kembali tusi-tusinya apa, seperti itu ya Bu ya. Banyak juga ilmu yang kita pelajarin. Oh ternyata di pengawasan sumber daya kelautan itu kegiatannya seperti itu ya Bu ya. Ada destructive fishing, tadi juga ada dampak pencemaran, kemudian ada pengawasan ruang laut. Ya banyak sekali lah yang bisa kita pelajarin. Nah gimana Sobat Kelautan dan Perikanan? Banyak udah cukup belum nih kira-kira? Apa mau lanjut lagi? Mungkin Ibu ada yang mau jelasin lagi Bu? Udah cukup ya? Cukup kayaknya. Udah cukup ya. Oke. Nah, Sobat Kelautan dan Perikanan, tadi juga udah dengar ya segala penjelasan dari Ibu Rita sebagai narasumber kita hari ini. Mungkin kalau misalnya pengen tahu tentang kegiatan-kegiatan dari PSDKP ya Bu ya, bisa dilihat di sosial media dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri. Itu ada di Instagram kita Kelautan Perikanan Lampung, kemudian di FB kita kelautanperikanan.lpg dan juga website kita dkp.lampungprof.go.id. Oke, Sobat Kelautan dan Perikanan, sekian podcast pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.